Baik, materi selanjutnya yaitu mata kuliah perancangan kapal perikanan. Kapal perikanan merupakan salah satu alat bantu atau transportasi air yang digunakan para nelayan untuk berlayar. Perancangan kapal perikanan ini bertujuan untuk membantu kinerja dari para nelayan. Tujuan perancangan kapal salah satunya yaitu untuk untuk membuat bentuk kapal sehingga kapal bisa berdiri tegak dan seimbang, kemudian bergerak sesuai dengan keperluan kapal dibuat. Untuk kapal yang sekarang yang saya ambil adalah kapal pancing, kapal untuk penangkapan ikan. Kapal yang saya ambil dari data di lapangan, di pelabuhan PPS Cilacap memiliki docking, yang mana docking tersebut dikelola oleh PT Tegal Shipyard Utama, yang mana di docking tersebut banyak berbagai macam ukuran pembuatan kapal. Bukan cetakannya, namun banyak kapal yang dibuat dengan ukuran yang berbeda. Pada kesempatan ini saya mengambil ukuran kapal dengan bobot 30 GT dan akan dioperasikan untuk alat tangkap pancing ulur. Untuk klasifikasinya, kapal ini memiliki panjang total yaitu 21 meter, kemudian panjang waterline-nya kisaran 18,5 meter. Kemudian untuk lebarnya itu 5 meter dan kedalaman dari lantai bawah dasar ke geladak itu kisaran 1,9 meter. Kemudian syarat atau tinggi perkenaan air itu kisaran 1,4 meter dan tonasenya 30 dan 30 GT, memiliki 5 palka. Di sini ada gambar yang sudah saya buat rancangan kapal. Ada seat and top view, kemudian ada body plan, kemudian ada main deck, dan ini gambar buritan dan haluan. Kemudian saya juga menggambarkan kamar mesin atau engine room, kemudian ada kamar geladak dan juga kamar nakoda. Selanjutnya untuk kamar nakoda atau kamar geladak itu berkisar panjang 7 meter. Jadi dengan total panjang kapal 21 meter, untuk kamar geladaknya yaitu sekitar 7 meter. Kemudian 7 meter dibagi lagi untuk kamar nakoda dan juga kamar ABK. Untuk kamar nakoda itu panjang 3 meter dan kamar ABK itu 4 meter. Kemudian untuk teknologi konstruksi materialnya, pada pelabuhan perikanan Samudra Cilacap umumnya mereka sudah menggunakan yang namanya teknologi fiber, yang mana fiber ini sudah digunakan untuk seluruh kegiatan atau seluruh perlengkapan untuk berlayar. Misalnya untuk pelapisan kapal kayu, terus untuk pembuatan bak, dan juga untuk pelapisan komponen atau bagian-bagian kapal, mulai dari pelapisan jangkar, kemudian pelapisan dinding, kemudian pelapisan pada tiang-tiang di kapal. Nah, fiberglass ini sangat mempengaruhi masa
eh, perawatan dari kapal. Maksudnya masa jangka waktu yang diperlukan kapal akan lebih lama apabila dilapisi dengan fiberglass. Ini contohnya. Kemudian ada juga kapal yang dibuat dengan full fiber. Nah, untuk kapal yang dibuat dengan full fiber ini, pemilik mengutamakan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kapal kayu dilapisi dengan fiber. Kemudian untuk kapal fiber ini memiliki jangka waktu yang lebih cepat pembuatannya dibandingkan dengan kapal yang kayu lapis fiber. Kemudian baik, selanjutnya materi mata kuliah permesinan kapal perikanan. Mesin pada kapal merupakan salah satu komponen utama atau penting untuk menggerakkan kapal atau sebagai sumber tenaga arus listrik pada kapal. Untuk di pelabuhan perikanan Samudra Cilacap, mesin yang digunakan itu umumnya memiliki merek. Yang pertama adalah Mitsubishi, Nissan, dan Hino. Ketiga mesin ini adalah mesin darat atau yang disebut dengan mesin diesel. Kenapa tidak menggunakan mesin marine? Alasannya dari nelayan sendiri atau pemilik kapal, yaitu karena mesin marine mempunyai harga yang sangat mahal dibandingkan dengan mesin darat ini. Kemudian dari setiap merek ini memiliki kelebihannya masing-masing. Yang pertama Mitsubishi dia memiliki kelebihan mudah untuk suku cadang. Kemudian untuk Nissan sendiri dia memiliki kelebihan mudah perawatan atau bisa dibilang bandel mesinnya. Kemudian untuk mesin Hino ini memiliki horsepower lebih tinggi dibandingkan dengan mesin merek lain dengan ukuran yang sama. Selanjutnya sini saya menggambar salah satu, ambil contoh dari kapal 30 GT pada yang akan digunakan untuk pancing ulur. Di sini saya menggambarkan engine room, yang mana di tengah ini terdapat mesin utama atau mesin penggerak. Kemudian di atas dari mesin utama atau agak sedikit ke belakang itu ada bak atau tangki BBM solar. Itu sedikit dimundurkan di atas. Karena kenapa diletak di atas? Karena biar mudah untuk pengisian bahan bakar dan juga besar untuk penyimpanannya. Kemudian di kanan dan di kiri terdapat mesin genset, yang mana kedua mesin genset ini berfungsi untuk menyalurkan listrik di kapal. Kemudian ada mesin di bagian depan, ada mesin kompresor sebagai mesin pendingin. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem penggerak utama pada kapal. Sistem penggerak utama pada kapal itu sangat berkaitan mulai dari mesin utama atau mesin penggerak. Awal mulanya mesin penggerak ini dihidupkan atau dinyalakan melalui aki. Aki tersebut yang menggerakkan suatu dinamo yang akan memutarkan mesin dari mesin utama ini, atau disebut bisa dengan kata motor. Selanjutnya mesin utama menggerakkan gearbox yang terletak di dekat atau menempel pada mesin utama. Kemudian gearbox ini menyalurkan tenaga geraknya ke poros baling-baling. Kemudian poros baling-baling memutar baling-baling. Selanjutnya di sini ada daun kemudi, yang mana guna daun kemudi sebagai pengarah gerak dari kapal tersebut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mesin utama. Nah, pada mesin utama di pelabuhan perikanan Samudra Cilacap itu umumnya menggunakan mesin dengan kapasitas 6 silinder sampai 8 silinder. Mengapa menggunakan silinder yang besar? Karena rata-rata kapal yang berada di sana itu kisaran dari 20 sampai 30 GT atau lebih, bahkan sampai 50 GT. Selanjutnya di sini ada komponen dari mesin sendiri. Yang pertama ada blok, yang mana di dalam blok itu ada yang namanya krok as. Kemudian krok as menyalurkan kemudian di krok as ada stang piston yang saya pegang ini, kemudian ada piston, kemudian di blok juga ada gigi timing sebagai penggerak dari komponen mesin. Kemudian ada dexel atau head, kemudian ada komponen dexel atau head. Di sini ada klep, per klep, kemudian tembral piano klep, kemudian ada nozzle, dan selanjutnya ini sebagai pendingin yaitu water pump, dan di sini ada boost pump sebagai jantungnya dari mesin. Boost pump ini berfungsi untuk memompa solar menuju ke nozzle. Yang nozzle ini yang akan memuntahkan solar tersebut ke dalam ruang bakar. Baik, kemudian untuk penggerak utama pada kapal ada yang namanya gearbox, bisa disebut dengan gearbox marines. Gearbox ini berfungsi untuk memutarbalikkan putaran dari baling-baling, yang mana putaran tersebut akan menghasilkan maju mundurnya kapal. Selanjutnya perbandingan dari gearbox ini yaitu 3:1, yang mana setara dengan 3 putaran mesin 1 kali putaran gearbox. Kemudian komponen dalamnya itu ada kampas kopling, gigi kampas, as gigi kopling untuk maju mundur, dan pompa oli. Kemudian ada komponen luar berupa filter oli, otomatis gearbox, water cooler, dan ampere panas. Jadi untuk gearbox sendiri juga menggunakan mesin pendingin atau yang disebut dengan water cooler. Water pump. Kemudian ada sistem penggerak utama itu ada propeller atau kemudi. Propeller di sini menggunakan 36 kali 36 lebar besarnya dan menggunakan 4 daun. Kemudian untuk kemudi di pelabuhan perikanan Samudra Cilacap menggunakan 2 macam kemudi. Yang pertama kemudi hidrolik dan kemudi manual. Apa perbedaannya? Yaitu kemudi hidrolik lebih mudah digerakkan dibandingkan dengan kemudi manual atau yang disebut dengan jantrang. Kemudi hidrolik ini menggunakan cairan atau yang nelayan sebut sebagai oli. Kemudian untuk yang manual itu masih menggunakan rantai ataupun sejenisnya, makanya dia sedikit berat. Baik, selanjutnya mesin bantu atau mesin genset. Mesin genset ini merupakan mesin yang gunanya sebagai penghasil listrik yang akan digunakan pada kapal. Mesin genset juga sebagai sumber kekuatan listrik yang akan disalurkan ke mesin pendingin untuk mendinginkan seluruh ruangan palka. Mesin genset biasanya dibagi menjadi 2 atau 2 mesin. Yang pertama, mesin utama digunakan sebagai arus listrik untuk penghidupan lampu atau alat elektronik lainnya di kapal. Kemudian mesin satu lagi
digunakan sebagai mesin pembantu untuk menghidupkan mesin pendingin yang bernama kompresor. Mesin ini berada di kanan dan kiri mesin utama. Nah, sistem pendingin mesin. Sistem pendingin mesin pada mesin darat ini memiliki dua tipe, yaitu pendingin dalam menggunakan air tawar dan pendingin luar menggunakan air laut. Nelayan mengatakan bahwa pendingin dalam ini ialah pendingin yang berada yang mengalir ke dalam sela-sela mesin yang mestinya sudah ada selahnya. Kemudian mesin pendingin luar ini sebagai pendingin dari pendingin dalam. Mesin pendingin dalam pendingin dalam bisa disebut juga dengan radiator, dan pendingin luar yaitu pendingin radiatornya menggunakan air laut. Di sini ada water pump, dua water pump yang digunakan. Kemudian instalasi pelayanan utama mesin. Untuk gerak instalasinya itu pertama dari aki atau baterai yang menghasilkan listrik, kemudian memutar dinamo start, dan dinamo start memutar yang namanya flywheel. Kemudian flywheel tersebut yang menempel pada kruk as akan memutar kruk as, dan kruk as tersebut menggerakkan stang piston, kemudian piston bergerak dan menghasilkan kompresi panas. Kemudian pembakaran. Untuk pembakaran berawal dari tangki minyak yang berisi solar, kemudian solar tersebut masuk ke dalam bos pom, kemudian bos pom mengarahkan ke nozzle. Nozzle di sini sebagai penyembur atau penyemprot ke ruang bakar, dan di ruang bakar terjadilah ledakan dari panas uap dan bahan bakar tersebut. Selanjutnya instalasi pendingin mesin, instalasi mesin pendingin Palka. Mesin pendingin Palka ini disebut juga dengan mesin kompresor yang digerakkan awalnya itu dari mesin genset. Kemudian mesin genset ini menghasilkan gerak dan menggerakkan generator. Kemudian generator menghasilkan listrik mengarah ke dinamo kompresor yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan dinamo mesin utama. Kemudian dinamo memutarkan mesin kompresor, dan hidup mesin kompresor akan menghasilkan angin atau udara. Udara tersebut masuk ke tabung kompresor dan mengalir atau mengalir ke tabung kondensor yang berisi dengan obat pendingin atau yang disebut dengan freon. Lalu uap yang ada di dalam kondensor itu mengalir atau mengarah ke pipa instalasi dan mendinginkan palka. Selanjutnya di sini ada beberapa kerusakan pada mesin. Yang pertama adalah oli yang tercampur air, kemudian seal bocor, kemudian oli cooler bocor, dan piston ngejim. Untuk ketiga atau keempat permasalahan ini itu bisa disebabkan oleh adanya oli tercampur dengan air. Kemudian ada kerusakan liner boring yang pecah, kemudian ada bos pom yang sumbat, dan korosi terhadap air dan cuaca. Bos pom yang sumbat di sini bisa dicek melalui servis 1 kali trip. Apabila terjadi sumbatan pada bos pom, akan terjadi mesin tidak stabil suaranya, dan harus dilakukan pengecekan pada bos pom. Apabila sumbat harus diganti, dan apabila tidak bisa diperbaiki. Selanjutnya korosi ini terhadap air asin dan juga cuaca pada bagian mesin.
Kemudian ada perawatannya, yaitu servis rutin sekali dalam satu trip, ganti oli dan filter oli, kemudian cek bas pump dan cek yang lain-lain. Kemudian untuk pengujiannya, sistem dan permesinan kapal. Pada kapal diuji dengan melakukan tes drive atau tes berlayar, itu sekitar 1 atau 2 mil, kemudian kembali lagi ke kolam untuk melakukan pengecekan kembali apakah mesin dan bagian sistem lainnya berfungsi dengan baik atau tidak. Apabila terjadi kekurangan akan diperbaiki kembali. Kemudian perhitungan dan analisis kapal. Untuk setiap kapal dengan ukuran yang berbeda-beda akan disesuaikan dengan besar mesin yang digunakan dan juga baling-baling yang digunakan. Apakah baling-baling itu besar atau kecil? Apabila baling-baling itu besar, mesin yang digunakan juga harus besar tenaganya atau horsepower-nya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada pemirsa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.